أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي ما لا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي ما لا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأنصار صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bersyukur itu wajib, bahwa orang yang tidak bersyukur akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, beliau melihat ada sepotong roti yang jatuh di lantai. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam datang mendekat, mengambil roti tersebut, mencium roti tersebut lalu memakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, syukuri nikmat yang sudah Allah berikan, karena nikmat yang tidak disyukuri tersebut bisa saja hilang, dan nikmat yang sudah hilang dari seseorang sulit untuk kembali lagi." Orang-orang barat itu dia kasih pemikiran-pemikiran kepada kita, oh jangan kau mau di rumah, jangan mau ketinggalan zaman. Jadi malu, ibu-ibu itu malu, dia lupa yang sebenarnya bisa dia didik anaknya dengan baik, dia cerminkan contoh akhlak anak-anak yang baik. Karena pemikiran-pemikiran TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, terlalu banyak scroll. Akhirnya apa? Dia lawan suaminya. Kalau sudah dia lawan suaminya, selesai. Itu cara cara musuh-musuh Islam menghancurkan kita punya peradaban. Sekarang kita belum rasakan, nanti 10, 20, 30 tahun ke depan akan kita rasakan. Yang terakhir, isqatul qudwah. Bagaimana cara menghancurkan umat Islam ini?
Kita hancurkan mereka punya panutan-panutan. Kita kasih jelek mereka, kita hancurkan mereka, kita fitnah mereka. Itu mereka semua yang fitnah. Hanya oknum-oknum yang melakukan, tapi mereka umumkan. Mereka generalisasikan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah kelakuannya orang-orang ini. Ustadz ini begini, kiai begini. Padahal itu hanya oknum. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan panutan-panutannya umat Islam. Ketika umat Islam tidak memiliki panutan, disitulah hancurnya kita punya peradaban. Tidak ada lagi orang yang bisa didengar. Siapa yang mau didengar kalau tidak ada panutannya? Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara menghadapinya? Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itulah adalah petunjuk bagi kita semua orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada kita kepada jalan yang baik, jalan yang lurus. Masih semangat? Betul? Yakin? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Angkat tangan kita mohon sama Allah. Tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang susah rezekinya tidak keluar Allah lapangkan rezekinya. Yang punya hutang tidak pulang melainkan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat esensi dari makna perayaan Maulid Nabi seperti ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengingatkan kembali umat kepada ajaran Nabi Muhammad. Hanya untuk mengingatkan kembali umat kepada perjuangan Nabi Muhammad. Hanya untuk mengajarkan kembali umat, mengingatkan kembali umat atas apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang kita rasakan bersama-sama, meskipun hujan deras, meskipun sampai tengah malam banyak penceramah, tapi kita tetap hadir di tempat ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh khidmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum kalian perlihatkan perjuangan kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan kesabaran kita juga belum kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap berjuang, kita tetap sabar untuk mengikuti kegiatan Maulid Akbar ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan berupa surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat Abu Hurairah itu melihat sahabat-sahabat itu jauh daripada masjid, sahabat Abu Hurairah itu pergi ke pasar. Dia bilang begini, warathatu Muhammad yuqassam. Warisan Muhammad itu dibagi-bagi di masjid. Warisan Muhammad itu dibagi-bagi di masjid. Orang-orang yang di pasar itu dengar, wah, ini ada pembagian warisan di masjid ini. Dipikir warisannya itu bentuk uang. Dipikir warisannya itu bentuk harta. Orang-orang pasar itu semua pergi ke masjid. Begitu lihat ke masjid, yang di dalam masjid itu ada yang sembahyang, ada yang zikir, ada yang belajar. Dia katakan, Abu Hurairah, kamu berbohong. Katanya warisannya Muhammad dibagi di masjid, tapi di masjid itu nggak ada warisan Muhammad, nggak ada harta Muhammad. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Saya ini melakukan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinar. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan jabatan. Wa inna ma warathul ilma. Sesungguhnya mereka itu adalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu falyakhudh bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan sempurna, kata beliau.
Itu yang di masjid itu adalah warisannya Nabi. Itu hakikatnya. Bagaimana mau tahu sholat kalau dia tidak belajar sholat? Bagaimana dia mau puasa kalau dia tidak belajar puasa? Bagaimana dia mau berzakat kalau dia tidak tahu tentang zakat? Jadi agama ini perlu dipelajari. Oleh karena itu pentingnya kita di pondok pesantren ini, insya Allah semoga pondok pesantren ini kedepannya semakin maju, santrinya semakin banyak, guru-gurunya insya Allah menjadi guru-guru yang memberikan manfaat kepada santri-santrinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat memberikan kontribusi di dalam pendidikan dan juga akhlakul karimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kepada Bapak Haji Alimuddin diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan daripada harapan-harapan beliau, cita-cita beliau, dan terus mengalir sampai anak turunannya yang dapat menghidupkan pondok pesantren ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.